Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heranti Alima dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1B dengan NIM 205130013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan basis untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Basis di ruang N. Untuk teoremanya, jika himpunan S yang mempunyai anggota V1, V2 hingga Vn adalah baris untuk ruang vektor V, maka setiap vektor yang terletak di V dapat dinyatakan dalam bentuk V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 hingga ditambah Cn Vn persis mempunyai satu cara. Untuk yang kedua, jika himpunan S yang memiliki anggota V1, V2 hingga Vn adalah baris untuk ruang vektor V yang berdimensi berhingga dan V sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 hingga ditambah Cn Vn adalah untuk pernyataan untuk V dalam basis S, maka skalar C1, C2 hingga Cn dinamakan koordinat V relatif basis S dinyatakan dengan Vs dan merupakan vektor di ruang N yang didefinisikan oleh V sama dengan C1, C2 hingga Cn. Matriks koordinat V relatif terhadap S yang dinyatakan oleh Vs, sedangkan matriks N kali 1 didefinisikan oleh Vs sama dengan C1, C2 hingga Cn dalam bentuk matriks kolom. Basis di ruang 2. Jika terdapat dua buah basis, yaitu basis B dan basis B aksen, di mana basis B mempunyai anggota A1 dan A2 dan B aksen mempunyai anggota B1 dan B2 pada ruang 2 dan vektor W merupakan anggota dari ruang 2, maka matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B sama dengan matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B, kemudian matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen, atau matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen dan matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis B aksen dikalikan dengan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis B. Di mana untuk catatan, di mana matriks koordinat vektor B1 relatif terhadap basis B dan matriks koordinat vektor B2 relatif terhadap basis B disebut matriks transisi dari basis B aksen ke basis B. Dan untuk matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis B aksen dan matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap B aksen disebut matriks transisi dari basis B ke basis B aksen. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Diketahui dua buah basis yaitu S dan S aksen, di mana anggota basis S itu yaitu 3,1 dan 1,-1 dan anggota basis S aksen yaitu 1,2, 2,1. Jika W anggota ruang 2 dan matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S sama dengan 1, 1, tentukanlah matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen. Jawab, kita misalkan A1-nya 3,1, A2-nya 1,-1, B1-nya 1,2, B2-nya sama dengan 1,-2. Maka matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S aksen adalah sama dengan matriks koordinat
vektor A1 relatif terhadap basis S aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S aksen dikali matriks koordinat vektor W relatif terhadap S. Yang pertama, kita akan menyatakan vektor A1 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis S aksen. Misal, A1 sama dengan K1B1 ditambah K2B2. Kita masukkan A1-nya 3,1, lalu B1-nya sama dengan K1 dikali 1,2 ditambah K2, B2-nya kita masukkan dikali 1, min 2, lalu operasikan sehingga hasilnya menjadi 3,1 sama dengan K1 2K1 ditambah K2 min 2K2. Nah, lalu kita pindahkan tempatnya sesuai urutannya sehingga menjadi 3,1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah 2K1 min 2K2. Nah, lalu didapat sistem persamaan linear dua variabel. K1 tambah K2 sama dengan 3, 2K1 min 2K2 sama dengan 1. Lalu kita akan menyelesaikannya menggunakan OBE. Kita ubah dulu ke dalam matriks lengkap, yaitu 1, 1, 3, 2, min 2, 1. Nah, di sini kita akan mengubah baris kedua kolom pertama menjadi 0 dengan cara B2 baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, yaitu 0, min 4, min 5. Nah, lalu kita mengubah baris pertama kolom kedua dengan cara B1 dikurangi B2B, hasilnya 1,07/4, dan kita akan mengubah baris kedua kolom kedua dengan cara min 1/4 dikali B2. Maka didapat K1 7/4 dan K2 5/4. Maka A1 sama dengan K1B1 ditambah K2B2. A1 sama dengan K1-nya kita masukkan 7/4 B1 ditambah 5/4 B2. Jadi, vektor A1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dan vektor-vektor basis S aksen, sehingga matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen. Matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap basis S aksen sama dengan 7/4 dan 5/4. Nah, yang selanjutnya kita akan menyatakan vektor A2 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis S aksen. Misal, A2 sama dengan K1B1 ditambah K2B2. A2-nya tadi kita sudah ketahui, yaitu 1, min 1 sama dengan K1 kita masukkan 1,2 ditambah K2 dikali 1, min 2. Kita operasikan sehingga hasilnya menjadi 1, min 1 sama dengan K1 2K1 ditambah K2 min 2K2. Nah, lalu kita pindahkan ke urutan yang benar. 1, min 1 sama dengan K1 ditambah K2 ditambah 2K1 min 2K2. Didapat sistem persamaan linear K1 tambah K2 sama dengan 1, 2K1 min 2K2 sama dengan min 1. Lalu kita akan menyelesaikan menggunakan OBE. Kita ubah dulu ke dalam matriks lengkap 1, 1, 1, 2, min 2, min 1. Nah, lalu kita akan mengubah baris kedua kolom pertama menjadi 0 dengan cara B2 dikurangi 2 baris pertama. Hasilnya menjadi 0, min 4, min 3. Baris pertama itu tetap ya karena sudah memenuhi syarat. Nah, lalu
kita akan mengubah baris pertama kolom kedua menjadi 0 dan baris kedua kolom kedua menjadi 1. Untuk baris kedua kolom kedua menjadi 1, kita akan menggunakan cara min 1/4 dikali baris kedua, hasilnya menjadi 0,13/4. Untuk baris pertama kolom kedua dengan cara baris pertama dikurangi baris kedua baru, hasilnya 1,01/4. Maka didapat K1 sama dengan 1/4 dan K2 sama dengan 3/4. Maka A2 sama dengan K1B1 ditambah K2B2, A1 sama dengan 1/4B1 ditambah 3/4B2. Jadi, vektor A2 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis S-aksen. Sehingga, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap basis S-aksen. Matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S-aksen sama dengan 1/4, 3 dan 3/4. Sehingga matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis S-aksen sama dengan matriks koordinat vektor A1 relatif terhadap S-aksen, matriks koordinat vektor A2 relatif terhadap S-aksen dikali matriks koordinat vektor W relatif terhadap basis E. Karena kita tadi sudah menemukan vektor A1 dan vektor A2-nya, jadi kita masukkan. Yaitu 7/4, 5/4, 1/4, 3/4 dikali matriks 1, 1. Hasilnya 7/4 ditambah 1/4, 5/4 ditambah 3/4, hasilnya menjadi matriks 2, 2. Maka didapat matriks koordinat vektor W relatif terhadap S-aksen, matriks koordinat vektor W relatif terhadap S-aksen sama dengan matriks 2, 2. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.